Jembatan gantung yang merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan Desa Geteng, Kecamatan Merah II, dan Desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Pidijaya, putus dihantam derasnya air sungai. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana debit air sungai tinggi serta deras sehingga membuat jembatan tersebut putus hingga tak bisa dilalui warga. Ambruknya jembatan gantung tersebut akibat derasnya air sungai yang menerjang daerah aliran sungai di kabupaten itu. Dalam 2 hari terakhir, hujan deras telah mengakibatkan sungai meluap. Sejumlah wilayah pemukiman penduduk juga tak luput dari genangan air. Banjir terparah kali ini terjadi di Kecamatan Merah II. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter di pemukiman warga. Kepala Desa Geteng, Sofia, menyebutkan jembatan gantung yang merupakan akses vital bagi warga selama ini tak mampu menahan derasnya debit air di jembatan yang memiliki panjang sekitar 50 meter. Dampak dari ambruknya jembatan gantung itu, transportasi antar desa putus total. Warga harus mencari jalan alternatif lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menuju desa tetangga atau sebaliknya. Semoga sarana jembatan yang kami miliki mudah-mudahan segera dapat diperbaiki. Semalam lebih kurang sekitar jam 8 malam itu karena sangkutan kayu itu. Ya, kayu besar itu sehingga menyebabkan rubuhnya jembatan penghubung kami. Ya, sangat-sangat kami harapkan, Pak, karena di sini, Pak, ini hubungan sangat vital, Pak. Ini baik anak-anak sekolah dari desa sebelah dan kemari dan dari ini juga ke sebelah. Sekolah juga ini masih kecil-kecil. Kemudian ada TPA di sini, Pak, ruang pengajian. Kemudian para pegawai juga dari sini, Pak, ke catering dari sini juga umumnya. Mudah-mudahan segera teratasi masalah yang boleh kita katakan ini adalah kendala dari seluruh masyarakat, Pak. Sementara itu, Sibral Malashi, calon Bupati Pidijaya dan anggota DPR RI Ruslan M. Daud dari yang mengunjungi lokasi jembatan gantung yang ambruk dihantam banjir itu mengatakan akan segera memperbaiki jembatan tersebut mengingat selain jalur utama desa, jalur tersebut juga digunakan oleh murid-murid sekolah. Dari musibah banjir yang Allah berikan ini, mudah-mudahan kita sebagai hamba cuma berusaha untuk menyelesaikan pembangunannya secara maksimal supaya bisa para masyarakat ataupun para pelajar yang ingin melaksanakan pendidikannya bisa selesai dan bisa menjalankan aktivitas masyarakat seperti biasanya. Yang menelpon yang namanya adalah Kabalai. Saya pastikan Kabalai esok akan turun melihat secara seksama. Selepas itu adalah langkah yang kedua, saya berkoordinasi dengan Bapak Menteri pada malam ini dan juga Bapak Dirjen terkait supaya pembangunan yang memang notabene-nya ya utuh sebelum datangnya bala ini dapat kita hadirkan kembali secepat mungkin dalam tahun 2025 ini. Dari Pidijaya, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.